Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kami ambil dari Markus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, sehingga apa yang tersampaikan nanti berkenan kepadamu dan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk dapat membangun iman dari jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Acara ini hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara dikasih Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang mengatakan
cara kematian seseorang itu menunjukkan dosa seseorang. Orang yang cara matinya tragis itu disangkanya orang itu banyak dosanya. Kalau seseorang itu matinya secara tragis, orang mengatakan, orang mengira bahwa orang itu semasa hidup banyak dosanya. Dosanya sangat besar. Bahkan ada yang mengaitkan bencana dengan dosa-dosa orang di tempat itu. Wah, ada orang kena bencana alam, misalnya kena banjir, mungkin kena gempa bumi. Orang mengatakan, wah, ancen kakean dosa kok orang-orang di situ, maka Tuhan menghukum dia dengan bencana. Seperti itu kebanyakan orang, pendapat kebanyakan orang. Bila kematian itu dikaitkan dengan dosa-dosanya, atau kematian yang tragis itu dikaitkan dengan dosa-dosanya, coba bayangkan, semua rasul Tuhan Yesus meninggalnya, matinya adalah secara tragis. Rasul Petrus, Rasul Andreas itu matinya tragis. Dia disalib terbalik. Ada lagi Rasul Bartolomeus, dia itu dicambuk sampai mengelupas kulitnya, baru mati. Ada lagi Rasul Markus, diseret pakai kuda hingga mati. Matius kena pedang. Apa itu karena banyak dosanya? Tidak. Dosa dan cara kematian tidak berbanding lurus. Dosa dan kematian atau dengan tragis itu tidak ada hubungannya. Tapi banyak orang, sakit penyakit pun dikaitkan dengan dosa-dosanya. Coba kalau kita dalam perjanjian lama, Ayub itu sakit budukan, sakit yang parah, yang sangat luar biasa, sangat parah. Dikira oleh sahabat-sahabatnya Ayub itu karena banyak dosanya, padahal tidak. Coba kalau kita melihat di perjanjian baru, ketika murid-murid dan Tuhan Yesus berjalan dan melihat orang yang buta sejak lahir, muridnya bertanya, "Guru, mengapa orang itu buta sejak lahir? Yang dosa dia apa orang tuanya?" Inilah sakit, penyakit, kematian, cara kematian sering dikaitkan dengan dosa-dosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan tidak seperti itu. Maka tak heran bila ada beberapa orang datang kepada Yesus dan melaporkan kejadian tentang orang-orang Galilea yang mati tragis karena ketika dia mengorbankan persembahan korban itu, orang itu dibantai dan darahnya dicampur dengan darah korban itu. Bagi orang-orang yang melaporkan hal itu kepada Tuhan Yesus, menganggap orang yang seperti itu dosanya lebih besar daripada yang lain. Tapi Yesus mengatakan, Tuhan kita mengatakan, tidak kataku, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada kesempatan ini temanya adalah bertobatlah agar tidak binasa. Saudara,
Bertobat itu apa? Secara sederhana, bertobat itu berbalik. Dari menjauh kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dari melakukan dosa-dosa, kemudian berbalik menghindari dosa-dosa itu. Dari melakukan kesalahan, berbalik untuk berbuat baik. Itulah secara sederhana bertobat, berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan dan berbuat lebih baik. Tapi bertobat itu ada tahapannya. Pertama adalah menyadari dosa. Orang yang tidak menyadari dosa-dosanya tidak mungkin bisa bertobat. Karena dia tidak tahu kalau dirinya berdosa. Maka orang yang bertobat harus menyadari dosa-dosanya. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di dunia ini. Kemudian setelah itu harus menyesali dosa-dosanya. Itu langkah-langkah bertobat, menyesali dosa-dosanya. Kemudian setelah menyesali dosanya, mengakui dosa-dosanya. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosanya. Sebab bila kita mengaku segala dosa kita, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Setelah mengakui, menyelesaikan. Maksudnya apa? Ini seperti begini. Kalau Bapak Ibu membaca tentang kisah Sakeus, dia tuh merugikan orang lain, itu dosa. Setelah bertobat, Sakeus menyelesaikan itu. Tidak hanya aku bertobat minta maaf kepada orang-orang yang saya rugikan, tidak. Dia tidak hanya minta maaf kepada mereka yang dirugikan, tidak. Tapi mengembalikan, bahkan mengembalikan 4 kali lipat. Itu Sakeus. Contoh begini, kalau kita merugikan orang lain, nggak bisa kita mengatakan maaf ya, kamu sudahlah saya rugikan. Atau kalau kita mengambil milik orang lain, misalnya mengambil kambing umpamanya, kemudian kita sembelih, kita buat mayoran gitu, kemudian lah itu kita mengaku dosa, mengaku salah kepada orang yang punya, maaf ya kambingmu tak ambil tak mayoran. Nggak bisa seperti itu. Tapi harus menyelesaikannya dengan cara yang menggantikan kambing itu. Tidak hanya maaf, itu aja. Kalau kita mencoret-coret tembok orang lain, kemudian maaf ya tembokmu tak coret-coret, itu bukan tobat seperti itu. Tapi harus menyelesaikannya dengan cara menghapus dan mengecat lagi dan sebagainya. Itu harus menyelesaikannya. Yang terakhir, masalah bertobat adalah membenci perbuatan dosa itu yang telah kita lakukan. Membenci. Saya benci sekali atas dosa yang telah saya lakukan. Bukan tobat-tobatan seperti orang yang makan kepedasan, tobat gak mau makan pedas lagi, tapi akhirnya makan pedas lagi. Tidak seperti itu. Tapi membenci dosa-dosa itu. Itu artinya bertobat secara dana. Binasa itu rusak. Binasa itu hancur. Binasa itu mati. Binasa itu tidak mempunyai nilai-nilai sama sekali. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, kita tidak punya hidup kekal. Itulah yang artinya binasa. Hubungan kita dengan Tuhan rusak, bahkan kita dengan Tuhan terpisah. Kalau hal itu terjadi, maka kita kehilangan hidup kekal. Kehilangan keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan kekal akan hilang. Oleh karena kita tidak mau bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Sekarang kembali ke perikop. Kalau orang-orang tadi yang melapor kepada Tuhan Yesus, itu dosanya apa? Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus bertobat, kalau nggak bertobat kamu binasa. Dosanya apa yang perlu disadari oleh orang-orang itu dan oleh kita semua, sehingga kita bisa bertobat dan tidak binasa dan kemudian memperoleh hidup kekal. Dosa-dosa orang itu dan dosa kita semua mungkin adalah dosa kesombongan. Mengapa? Sebab orang yang menghadap Tuhan Yesus menganggap dirinya itu lebih saleh dari orang-orang yang mati secara tragis. Orang yang menghadap Tuhan Yesus tadi menganggap dirinya lebih baik dari orang-orang yang mati tragis tadi. Maka itulah dosa kesombongan. Dosa kesombongan itu memang sulit diakui. Sebab orang yang sombong itu biasanya tidak tahu kalau dirinya sombong. Yang tahu kalau dirinya sombong itu biasanya orang-orang terdekat mereka. Maka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sombong, kalau kita sombong, harus mau menerima kritik dari orang-orang terdekat kita. Dosa sombong ini awal dari kehancuran. Saudara, kalau membaca tentang kisah Lucifer, Lucifer jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Mengapa? Karena Lucifer sangat sombong. Merasa dirinya seperti Allah dan bisa menjadi Allah. Itulah dosa sombong. Akhirnya jatuh ke dalam dosa yang sangat berat. Kalau kita sombong itu dan tidak mau bertobat, kita akan seperti Lucifer, jatuh ke dalam dosa yang berat. Maka dari itu, mari kita sama-sama bertobat dari kesombongan kita. Banyak orang yang sombong nggak tahu kalau dia sombong. Saya punya teman di WA Group. Kalau dia menulis di WA Group itu biasanya itu baik-baik, melarang orang begini begitu, orang harus begini begitu. Tapi temannya ngomong dengan saya, dikira dia itu nggak seperti itu. Dia tuh sombong, menganggap dirinya paling benar. Lah itulah dosa sombong itu dosa yang berbahaya. Tapi orang yang merasa sombong tidak mengetahui kalau dirinya itu sombong. Maka dari itu kita hati-hati, introspeksi supaya kita tidak jatuh ke dalam kesombongan. Kalau kita jatuh ke dalam kesombongan, kita bertobat, maka kita akan juga memiliki hidup kekal. Kita tidak akan binasa lagi. Dosa yang lain yang harus diintrospeksi oleh kita dan orang-orang tadi yang melapor kepada Tuhan Yesus adalah dosa menghakimi. Menganggap dirinya benar, orang itu salah. Maka benar apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Balok di matamu tidak terlihat, balok tidak terlihat, tapi selumbar di mata temanmu, saudaramu, orang lain terlihat. Kesalahan kita yang besar nggak kita lihat, tapi kesalahan orang lain kecil saja terlihat. Itu menghakimi, itu salah orangnya. Itu orang nggak benar. Seperti peribahasa Indonesia, gajah di peluk mata terlihat, tapi kuman atau semut di seberang tidak tampak. Ya seperti itu. Kita menghakimi orang yang salah sedikit, kita hakimi. Kalau orang Jawa itu ada unen-unen, kalau watuk itu bisa disembuhkan. Tapi kalau watak tidak bisa disembuhkan. Itu menghakimi. Baik watuk maupun watak bisa disembuhkan. Watak bisa dirubah. Kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus melalui pimpinan Roh Kudus, watak, karakter yang jelek bisa diobati menjadi karakter yang lebih baik.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang biasanya melihat hanya dari sisi luarnya saja, tidak melihat dalamnya. Banyak seperti itu. Ya, banyak cerita orang yang masuk showroom, pelusuh, kemudian tidak dilayani dengan baik, ternyata orang itu kaya, bisa beli mobil beberapa. Itu ada kejadian nyata di tempat saya, namanya Pak Mitoraki. Dia ke kota, kalau bajunya lusuh, orang bisa banget, mau beli emas, nggak terlalu dilayani orang penjual emas, pelayan emas itu yang menjual emas. Tapi ternyata dia tuh bisa dan mampu melakukan itu. Orang itu ngecap seperti itu. Wah, orang yang gembel seperti gembel itu nggak bisa apa-apa. Orang gembel itu nggak punya duit, belum tentu. Ada yang mengecap ini, wah ini keturunan wong gitu ya, nggak bakal bisa seperti ini itu. Jadi menghakimi inilah dosa yang sering kita lakukan dan dilakukan oleh orang-orang yang melapor kepada Tuhan Yesus. Dosa selanjutnya adalah kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Seharusnya orang-orang itu bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani, diberi kesempatan hidup untuk melayani, tapi tidak digunakan, hanya digunakan untuk kesombongan diri, digunakan untuk menghakimi. Nah, orang yang seperti itu harus bertobat, harus bertobat. Orang yang kurang bersyukur dan hanya menghakimi orang lain, tidak menggunakan waktu yang ada, waktu dibiarkan sia-sia. Ya, itu dosa yang lain yang dilakukan oleh pada Tuhan Yesus dan kita juga lakukan. Dan yang terakhir adalah dosanya adalah tidak berbuah. Seperti dalam perumpamaan pohon ara tadi. Pohon ara itu pohon ditempatkan yang istimewa. Sebab apa? Di tanah di Israel pada waktu itu, tanahnya itu kurang subur, banyak batu-batunya. Pohon ara itu ditanam di tanah yang paling subur, yang tidak terlalu banyak batu. Tapi ketika diistimewakan, ternyata pohon ara itu nggak berbuah. Maka pohon yang tidak berbuah itu oleh yang punya harus ditebang karena tidak menghasilkan apa-apa, hanya menyedot nutrisi saja, tapi tidak mengeluarkan apa-apa. Berbuah artinya berguna bagi orang lain, berguna bagi yang menanam, ada fungsinya bagi orang lain, ada fungsinya bagi yang memiliki. Kalau nggak ada fungsi apa-apa, iya tidak berbuah namanya. Berbuah itu berguna bagi orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sebetulnya pohon ara itu setelah 3 tahun itu harus berbuah, tapi sampai 3 tahun belum berbuah. Tapi oleh yang merawat diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk dirawat supaya berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, waktu 1 tahun itu adalah waktu yang sungguh-sungguh sangat berharga. Waktu 1 tahun itu adalah suatu kasih karunia pada kita. Maka yang terakhir, kita harus menyadari dosa-dosa kita dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, sebab masa kasih karunia itu ada batasnya. Kalau pohon ara tadi masa kasih karunianya 1 tahun. Kalau kepada kita nggak tahu. Tapi selagi masih ada kesempatan, mari kita menyadari dosa kita, bertobat dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup kekal. Sebab apa? Sebab waktu kasih karunia atau kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Sekali lagi saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apa-apa yang harus kita hindari, apa-apa dosa kita,
dan kita harus bertobat supaya mendapatkan damai sejahtera, supaya kita tidak binasa, supaya kita mendapatkan hidup kekal di surga nanti bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin.